Vivo baru-baru ini mengumumkan peluncuran seri terbarunya Vivo V40 yang mencakup Vivo V40 dan Vivo V40 Pro. Dengan spesifikasi yang menjanjikan, Vivo V40 diharapkan menjadi pesaing tangguh di pasar smartphone. Meskipun belum ada kepastian apakah Vivo V40 Pro juga akan hadir di Indonesia, Vivo V40 dipastikan akan memasuki pasar Indonesia. Smartphone ini dirancang untuk bersaing langsung dengan Oppo Reno 12 yang saat ini dihargai sekitar 6 juta. Dengan harga yang lebih terjangkau sekitar 6 juta, Vivo V40 menawarkan spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan dengan Oppo Reno 12. Menandakan sebuah langkah strategis dari Vivo dalam memperkuat posisi mereka di pasar gadget. Seri Vivo V40 baru-baru ini menarik perhatian pasar dengan deretan keunggulan yang membedakannya dari kompetitor utama seperti Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Dengan fitur unggulan seperti rating IP68 yang menjamin ketahanan terhadap debu dan air serta penggunaan optik Zeiss yang terkenal akan kualitasnya. Vivo V40 series menjanjikan performa dan kualitas yang superior. Tidak hanya itu, Vivo V40 dan V40 Pro juga telah meningkatkan pengalaman audio penggunanya dengan mengadopsi dual speaker stereo, meninggalkan konfigurasi speaker mono yang lebih tradisional. Kehadiran fitur-fitur canggih ini menjadikan Vivo V40 series pilihan yang sangat menarik di pasar smartphone yang kompetitif. Smartphone ini dianggap sebagai kompetitor kuat dari Xiaomi 14T atau Xiaomi 14T Pro. Vivo V40 Pro telah mendapatkan sertifikasi dengan nomor model V2347. Belum lama ini perusahaan telah meluncurkan Vivo V40 ke pasar Eropa. Peluncuran Vivo V40 di Indonesia diperkirakan akan berlangsung pada kuartal kedua tahun ini atau sekitar pertengahan tahun, yaitu pada bulan Agustus 2024. Selain itu, Vivo V40 series juga telah bersertifikasi IP68 memberikan perlindungan maksimal terhadap debu dan air. Meskipun demikian, chipset yang digunakan masih belum mengalami upgrade signifikan, namun kami percaya bahwa ini adalah ponsel Vivo terbaik yang pernah dirilis di kelas menengah. Desain smartphone ini cukup unik dan menarik perhatian terutama pada bagian kameranya. Terdapat satu kamera besar berwarna hitam yang mencolok ditemani oleh satu kamera oval di bawahnya yang memiliki warna senada dengan back cover, menciptakan tampilan yang harmonis dan elegan. Bagian belakang smartphone ini menggunakan bahan kaca memberikan kesan premium dan berkelas. Sementara itu, frame sampingnya terbuat dari plastik yang membantu menjaga bobot perangkat tetap ringan dan nyaman dipegang. Dengan berat sekitar 193 gram dan ketebalan hanya 7,3 mm, smartphone ini tergolong cukup tipis dan mudah dibawa kemana-mana. Memasuki arena layar, Vivo V40 menetapkan standar baru dengan layar AMOLED kualitas 1,5 Ki melengkung 6,78 inci. Layar ini dilengkapi dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz. Menjadikan setiap gesekan dan sentuhan sangat responsif dan cepat di kelas menengah. Salah satu fitur paling impresif dari Vivo V40 adalah kecerahan puncaknya yang mencapai 4500 nits, memberikan visibilitas luar biasa bahkan di bawah sinar matahari langsung. Ditambah lagi, layar ini dilindungi oleh Gorilla Glass 5 dukungan untuk HDR10+ dan Dolby Vision menjanjikan kualitas gambar yang luar biasa. Dengan warna yang kaya dan kontras yang tajam, memastikan pengalaman menonton yang imersif. Selain itu, Vivo V40 telah mendapatkan sertifikasi Widevine L1, memungkinkan streaming konten HD dari Netflix dan platform lainnya tanpa hambatan. Dengan memilih menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang dibuat dengan proses fabrikasi 4 nanometer oleh TSMC. Vivo V40 tidak hanya menawarkan stabilitas yang luar biasa tetapi juga efisiensi yang meningkat. Namun meskipun Vivo V40 series belum menghadirkan peningkatan signifikan penggunaan chipset Snapdragon 7 Gen 3, tetap memberikan performa terbaik di kelasnya. Dengan perbandingan ini, Snapdragon 7 Gen 3 berhasil menempatkan dirinya sebagai pesaing serius bagi Dimensity 8100, terutama di segmen harga 5 jutaan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3, Vivo V40 mampu bersaing ketat dengan kompetitor lainnya di kelasnya. Salah satu indikator konkret dari peningkatan kinerja ini adalah skor Antutu Vivo V40 yang telah menembus angka 855.000 poin pada Antutu 10. Skor tinggi seperti ini menunjukkan bahwa Vivo V40 memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menangani tugas berat dari gaming dengan pengaturan grafis tinggi hingga multitasking yang intensif. Vivo V40 menawarkan dua opsi RAM dan penyimpanan internal 8GB RAM dengan 256GB penyimpanan serta 12GB RAM dengan 512GB penyimpanan.
Kedua varian ini menggunakan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 3.1, memastikan kecepatan dan kinerja optimal untuk pengguna. Salah satu aspek terpenting yang mendapatkan sorotan adalah sistem operasinya yang berbasis pada Android 14 diintegrasikan dengan antarmuka One Touch 14. Vivo telah mengambil langkah signifikan dalam menawarkan dukungan perangkat lunak yang berkelanjutan, menjanjikan update OS Android hingga 3 kali dan update security patch hingga 4 kali. Dengan konfigurasi kamera utama yang terdiri dari 3 lensa Vivo V40 dilengkapi dengan kamera utama 50MP yang mendukung OIS dan lensa ultra wide 50MP meskipun sayangnya tidak ada lensa telefoto. Sementara itu Vivo V40 Pro dibekali dengan sistem kamera yang lebih canggih, mencakup sensor 50MP untuk wide, ultra wide, dan telefoto. Perbedaan utama antara seri biasa dan seri Pro terletak pada spesifikasi kameranya saja. Fitur-fitur canggih seperti ring kecil LED flash, panorama, dan HDR semakin memperkaya pengalaman fotografi. Dari segi rekaman video, Vivo V40 mampu merekam video dengan resolusi hingga 4K pada 30 fps. Beranjak ke kamera selfie, Vivo V40 tidak kalah mengesankan dengan kamera depan 50MP yang juga mendukung perekaman video hingga 4K pada 30 fps. Fitur HDR pada kamera depan meningkatkan kualitas gambar selfie di berbagai kondisi pencahayaan, memastikan hasil yang selalu memuaskan. Vivo V40 juga menjadi pilihan ideal bagi vlogger atau siapa saja yang ingin menghasilkan konten video selfie berkualitas tinggi. Menariknya, Vivo V40 akhirnya berhasil dituning dengan optik Zeiss, sebuah brand kamera terkemuka yang setara dengan Leica. Secara keseluruhan, kamera Vivo V40 mengalami peningkatan signifikan terutama di segi kamera ultra wide serta kehadiran optik Zeiss yang tidak ada pada pendahulunya. Vivo V40 hadir dengan sejumlah fitur konektivitas canggih yang meningkatkan pengalaman pengguna. Dilengkapi dengan NFC Dual Speaker Stereo Rating IP68 Bluetooth 5.4 Blaster dan hardware gyroscope, smartphone ini menawarkan konektivitas dan fungsionalitas yang luar biasa. Sayangnya perangkat ini tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm. Namun kehadiran speaker stereo menjadi salah satu kelebihan utama yang akhirnya disematkan oleh Vivo. Perangkat ini kini dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar mencapai 5.500 mAh, pengisian daya yang canggih dengan dukungan pengisian cepat 80 Watt. Setelah mengulas secara mendalam semua spesifikasi yang ditawarkan oleh Vivo V40, saatnya kita beralih ke aspek yang sangat penting bagi banyak pengguna, yaitu harga. Vivo V40 smartphone terbaru dari Vivo hadir dengan penawaran harga yang kompetitif di pasar Indonesia. Untuk varian standar dengan konfigurasi 12GB RAM dan 256GB penyimpanan, harga yang ditawarkan adalah sekitar 6 juta. Sementara itu varian tertinggi dengan konfigurasi 12GB RAM dan 512GB penyimpanan dijual sekitar 7 juta. Menariknya versi Pro dari Vivo V40 yang juga dilengkapi dengan 12GB RAM dan 512GB penyimpanan ditawarkan dengan harga sekitar 8 juta. Keunggulan utama dari versi Pro ini terletak pada kamera telefoto yang canggih, menjadikannya pilihan yang menarik bagi penggemar fotografi. Kehadiran Vivo V40 di Indonesia dijadwalkan pada awal Agustus 2024 mendatang. Bagaimana, apakah kalian sudah siap untuk memiliki HP ini?